Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah yang telah kita laksanakan, dan hari-hari yang masih tertinggal hanya 2 hari lagi kita diberikan kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, topik tausiah kita malam hari ini adalah meraih takwa. Dalam ayat 183 yang sering kita bacakan selama bulan suci Ramadan dan lain-lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita telusuri ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa, maka akan kita temukan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Hasil perjalanan untuk membentuk manusia-manusia yang bertakwa dijelaskan oleh para ulama adalah mereka-mereka yang menghayati makna daripada ibadah puasa itu. Banyak kebutuhan dari manusia itu. Ada yang disebut dengan istilah kebutuhan fa'ali, makan, minum, hubungan seksual. Ada juga kebutuhan memerlukan ketenangan, kedamaian, ketentraman. Ada juga kebutuhan untuk selalu berdialog, untuk selalu memerlukan teman-temannya yang lain, yang diisyaratkan oleh Ibnu Khaldun di dalam muqaddimahnya Al-Insan Madaniyun Lit-Tawa'i. Juga di samping kebutuhan-kebutuhan untuk rasa penghormatan, kebutuhan-kebutuhan untuk selalu meraih apa yang dicita-citakan. Banyak kebutuhan-kebutuhan dari manusia itu dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Salah satu cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencetak manusia-manusia yang bertakwa, di mana ayat itu disebutkan la'allakum tattaqun. La'alla di sini litahqiq, bukan litamanni wa taraddi. Ada yang mengartikannya semoga kamu, mudah-mudahan kamu. Ini adalah penafsiran yang keliru. Itu jaminan Allah agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ciri orang-orang yang bertakwa disebutkan di dalam Al-Quran. Sebahagiannya kita telusuri dari ayat 3 surah Al-Baqarah ketika Allah berfirman hudal lil muttaqin. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. 5 ciri disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
di dalam surah awal dari surah Al-Baqarah ini. Di dalam surah Al-Imran yang juga sering kita baca, ayat 34, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di dalam surah Al-Anfal disebutkan bahwa ciri orang yang bertakwa adalah orang yang dapat membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang hak, mana yang batil. Dan juga orang yang menjamin dihapuskan oleh Allah segala dosa dan kesalahannya. Amin. Ayat 29 Al-Anfal, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dhunubakum. Di dalam ayat-ayat yang lain dijamin orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah ayat akhir dari surah An-Nahl. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Orang yang bertakwa juga yang selalu kita dengar melalui khutbah Jumat dan lain-lainnya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yang selalu mendapatkan solusi jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya dalam kehidupan ini. Orang yang bertakwa juga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki oleh Allah dengan rizki yang tidak pernah dihitungkan olehnya. Orang yang bertakwa juga adalah orang yang selalu mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Dan lain-lain ayat yang lainnya. Maka dari itu para ulama mencoba untuk mengevaluasi daripada ayat-ayat tersebut dalam komentar-komentar mereka yang disampaikan. Antara lain Al-Imam Al-Hasan Al-Basri misalnya, seorang tokoh tabi'in terkemuka yang wafat 110 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu orang yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang Allah cinta dan ridha kepadanya. Ia mempunyai keyakinan yang kuat, teguh, tetapi selalu bijaksana. Ia mempunyai sifat-sifat terpuji. Bila yang menjadi seorang pemimpin, maka selalu ditunjukkan kebijaksanaan yang dia miliki dan kewibawaan yang selalu ditampilkan. Orang yang bertakwa juga cirinya adalah orang yang selalu haus dengan ilmu pengetahuan, tidak pernah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya. Itulah isyarat Allah melalui ayat 282 dari surah Al-Baqarah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Seorang murid pernah bertanya kepada gurunya, man ahwajun nasi ilal ilm? Siapa yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu? Dijawab oleh sang guru, ahwadun nasi ilal ilm humul ulama. Yang paling memerlukan ilmu pengetahuan itu adalah para ulama itu sendiri, ilmuwan itu sendiri. Ketika ia bertanya kembali, kenapa demikian? Dijawabnya, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza stalamaita kunta jahilan. Kamu akan terus menyandang predikat sebagai seorang alim, seorang ilmuwan apabila terus belajar, tidak merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Apabila engkau sudah merasa cukup dengan ilmu yang engkau miliki,
maka pada waktu itu tanggallah berikan seorang ilmuwan dari dirimu dan engkau menjadi seorang yang jahil. Dengan ilmunya yang banyak, ia selalu merendahkan dirinya, tidak selalu membanggakan keilmuannya, apalagi menyalahkan orang lain yang mungkin belum pernah membaca apa yang dia baca, dan apalagi mencela dan memakinya. Orang yang bertakwa cirinya adalah orang yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menampakkan sifat qanaah. Ia selalu merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu makna syukur yang sebenarnya selalu tercermin di dalam pribadinya. Syukur itu pada hakikatnya adalah zikir, mengingat yang memberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah berfirman ayat 152 dari surah Al-Baqarah, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ingatlah kepadaku, ingat aku, kata Allah, aku pasti akan mengingat kalian, dan syukurilah nikmat dan karuniaku. Jangan sekali-kali kalian kufur terhadap nikmat dan karunia yang pernah aku berikan. Seorang mufassir terkemuka, Al-Hafidh Abul Fida Ismail Ibn Katsir, yang wafat 774 Hijriah, ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan satu riwayat hadis qudsi. Sa'ala Musa rabbahu kaifa ashkuruka ya Rabbi. Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara aku untuk bersyukur kepadamu? Allah Subhanahu wa taala menjawab, tadkuruni wa la tansani. Engkau selalu ingat aku dan jangan engkau lupakan aku. Fa idza dzakartani faqad syakartani wa idza nasitani faqad kafartani. Apabila engkau selalu menyebut namaku, zikir dan terus menyebutku, berarti engkau adalah orang yang syukur terhadap nikmat dan karuniaku. Tetapi sebaliknya, apabila engkau tidak pernah menyebut namaku dan bahkan melupakan namaku, maka engkau termasuk orang-orang yang kufur terhadap nikmat dan karuniaku. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. شفيعنا ومولانا